Yo, kembali ke channel gua. Kali ini gua akan bahas mengenai film DC yang menurut gua ini baru pertama kali gua melihat, dan juga film ini underrated banget. Jadi bagi kalian yang di luar fans DC pasti nggak tahu mengenai film ini, yaitu adalah Watchmen. Oke, tim superhero DC yang bener-bener underrated banget. Dan aduh, gua melihat filmnya aja anjir, sumpah. Anjir. Dan jujur film ini bener-bener kental banget sama unsur politik dan juga bisa ada di kehidupan nyata banget lah. Dan ini bener-bener gua gimana ya, anjir lah, konflik ini tuh damn, plot twistnya kena, tense-nya kena, hero-heronya bagus, semua karakternya penting lagi. Ini yang gue suka dari film Watchmen. Dan film ini disutradarai oleh Zack Snyder sebelum dia membuat universe-nya DCEU. Dan film ini dirilis di tahun 2009. Oke, jadi ini adalah film superhero yang bisa dibilang ini underrated banget. Jadi gak banyak orang tahu mengenai film ini. Oke ya, jujur aja ada satu dari kalian yang mengatakan, "Bang, review film Watchmen dong." Oke ya, ini akan gue rilis ya, oke. Oke, gue seneng banget dengan film ini karena jujur aja film ini bener-bener kelamnya dapet banget dan juga semua karakternya penting. Oke, mau tau gimana kisahnya film Watchmen ini? Lu harus tahu bahwa konten ini mengandung spoiler alert. Jadi bagi kalian yang belum nonton film Watchmen ini, kalian tonton dulu. Setelah kalian nonton, kalian kembali lagi ke video ini. Oke, langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, film ini bener-bener gue seneng banget lihat karena jujur aja, wow, anjir, semuanya penting dan jelaskannya pelan-pelan. Dan film ini durasinya 3 jam, bayangin aja 3 jam. Tapi gue pada saat nonton, gue merasa itu hanya 1 jam doang. Serius, mungkin karena saking bagusnya, anjir, gila. Dan gue bisa melihat visinya Snyder bener-bener kental banget di sini. Yaitu satu, dia tuh selalu punya musik yang klasik. Dan kedua, battle-nya selalu gore banget. Jadi semuanya ini, film ini, mohon maaf ya, film ini diperuntukkan untuk film orang-orang dewasa ya. Jadi film ini bukan untuk anak-anak karena banyak banget adegan-adegan yang benar-benar gore-nya dapet. Dan juga apa ya, ada adegan dewasanya juga. Waduh. Anjir, itu sumpah gua anjir gila banget pada saat gua dapet, anjir. Oke lah. Langsung kita masuk ke bagaimana kisahnya Watchmen terbentuknya. Oke, dengan setting cerita mengambil latar perang dingin di era 80-an. Sesungguhnya benih Watchmen telah eksis sejak tahun 1939 saat sekelompok vigilante berkostum superhero menamakan diri mereka sebagai Minutemen di tahun 40-an yang memberantas para kriminal. Wow, jadi sebelum Watchmen muncul ada suatu kelompok vigilante bernama Minutemen di tahun 1940-an. Dan mereka sangat berjaya pada saat itu karena wow, tim superhero ini benar-benar bisa membantu rakyat gitu loh. Wah, anjir, gila banget lah. Oke, mari kita lanjut. Dalam beberapa tahun selanjutnya mereka bertransformasi menjadi Watchmen dengan hadirnya para generasi baru dengan salah satunya figur terkuat yakni adalah John atau Dr. Manhattan. Wah, anjir, ini adalah salah satu karakter yang menurut gua anjir ini keren banget sumpah, anjir. Karena sumpah gila, Dr. Manhattan itu bener-bener OP banget sumpah, anjir. Dan gua bisa bilang Dr. Manhattan ini lebih OP daripada Superman, anjir. Karena dia gak ada kelemahannya. Sumpah gua liat keren banget, anjir, Dr. Manhattan ini bentuknya, terus glue-nya wah, anjir, gila banget, gue suka banget. Oke, makin lanjut. Ada pun juga dua tokoh penting, yakni adalah Edward alias The Comedian dan juga Walter alias Rorschach. Oke, Rorschach ini ya, dia diperankan oleh Jackie Earle Haley ya. Kalau kalian udah tahu ya, dia itu merupakan aktor kesayangan gua yang dia pernah muncul di film horror favorit gua, A Nightmare on Elm Street, berperan sebagai Freddy Krueger. Wah, anjir, dia pada saat gua lihat dia sebagai Rorschach tuh, dalam suaranya tuh, ini suaranya Jackie Earle Haley banget, anjir.
dan dia selalu dapat peran yang jahat gitu selalu. Gua melihat dia, wah dia jadi hero loh di sini loh. Itu keren sih, gue suka banget. Oke, kita lanjut. Dan Ross Wright dan juga komedian ini melakukan berbagai aksi, mulai dari memenangkan perang Vietnam, membongkar skandal Watergate, hingga nyaris mengancam Uni Soviet pada masa awal Pentagon. Hingga suatu hari terjadilah sentimen publik terhadap para vigilante yang mengakibatkan bubarnya Watchmen. Sementara Dr. Manhattan dan The Comedian beralih peran menjadi agen yang dilindungi pemerintah, sedangkan Ross Wright diam-diam menjadi seorang vigilante. Oke, jadi The Comedian itu sudah nggak mau jadi superhero lagi karena ya masa-masanya udah berakhir, karena dia udah tua juga gitu di tahun 80-an. Jadi dia udah jadi superhero 40 tahun anjir, dari tahun 40-an sampai sekarang. Wih, gila sih. Saat Ross Wright mengetahui ada konspirasi di balik pembunuhan The Comedian, ia segera mengingatkan kepada mantan rekan-rekannya yang sudah pensiun, yakni Night Owl 2 alias Daniel dan juga Silk Spectre 2, yaitu adalah Laurie. Jadi sebelumnya Night Owl dan Silk Spectre ini, mereka itu ada dua, yakni orang tua mereka dan juga anaknya mereka. Nah, dua orang tua yang mereka ini adalah Night Owl 1 dan Silk Spectre 1, dan mereka adalah anggota dari Watchmen yang sebelumnya Minutemen namanya. Tapi generasinya mereka dilanjutkan oleh anak-anaknya ya. Wah anjir, itu gila. Wow, gila banget anjir. Ini gue suka konfliknya nih. Jadi peran superhero mereka itu diturunkan ke anaknya, dan itu perannya mereka sama dengan orang tuanya. Anjir, itu sumpah gila banget sih. Oke, makin lanjut. Dengan dugaan Ross Wright tampaknya menjadi kenyataan saat Adrian nyaris tewas dan lolos dari usaha pembunuhan dirinya. Sedangkan Ross Wright sendiri difitnah atas pembunuhan mantan figur antagonis bernama Murloc. Mungkin kisah Watchmen ini adalah yang paling kompleks ya menurut gue ya, karena jujur aja gue melihat story awal-awalnya itu jujur aja gue adalah bingung ya, karena jujur Watchmen ini adalah film superhero ya, dan gue sama sekali nggak kenal tokoh-tokohnya siapa, jadi gue nggak begitu familiar dengan siapa gitu, dan mereka nggak menaruh Easter egg tentang Superman, Batman, jadi bisa dipastikan bahwa tim superhero Watchmen ini sudah ada duluan sebelum Justice League, oke ya. Sebelum adanya Superman, sebelum adanya Batman, sebelum adanya Wonder Woman, Green Lantern dan sebagainya, itu belum ada. Jadi sebelum mereka muncul, JLA sebelum JLA muncul, ada Watchmen dulu. Dan jujur aja di era tahun 80-an itu, saat perang dingin, saat eranya Cold War di situ ya, gue bisa merasakan film ini bener-bener bisa membuat wah gila sih, antara perang Amerika dan Uni Soviet dan konflik politiknya tuh gila, gue suka gitu loh anjir. Oke, karena gue lihat film ini gimana ya, visinya standar bener kental, dan juga gue bisa melihat Ross Wright itu pada di awal-awal Ross Wright itu menyelidiki tentang kematian si The Comedian, gue bisa melihat bahwa orang ini benar-benar haus akan keadilan. Kalau kalian udah lihat film ini dari sampai akhir ya, lu bisa mengetahui bahwa Ross Wright itu bukan orang jahat, meskipun dia vigilante, tapi dia vigilantenya benar-benar apa ya, bisa dibilang dia lebih sadis daripada Batman ya. Tapi jelas untuk Ross Wright itu gue bisa melihat bahwa dia tuh punya rasa keadilan tinggi ya, karena sampai akhir nih, spoiler alert ya, sampai akhir dia tuh mati, dan gue pada saat dia lihat mati dapet loh, gue merasa nggak terima, karena ternyata di film ini ada pengkhianatan, ya, dimana pengkhianatan ini adalah salah satu anggota Minutemen ya, salah satu anggota Minutemen yang berusaha untuk membuat bardir Amerika dan juga Uni Soviet dan membuat mereka baku hantam. Padahal aslinya niatnya si pengkhianat ini ya, si satu pengkhianat ini yang menghancurkan semuanya adalah untuk menghancurkan The Comedian. Karena ya menurut dia The Comedian itu benar-benar orang yang wah brengsek banget lah. Karena The Comedian ini dalam film ini adalah kunci utamanya, The Comedian ini. Karena gue bisa melihat The Comedian itu adalah seorang superhero ya. Dia tuh salah satu vigilante juga dalam anggota Minutemen. Nah, dia pada saat gue melihat dia dalam flashbacknya, gue bisa melihat bahwa orang ini bener-bener brengsek anjir. Sumpah, ini orang brengsek banget sampai gue melihat anjir ada ya seperti itu kayak gini. Karena di masa-masa itu adalah mereka para Watchmen yang sebelumnya itu ya, mereka sudah mengungkapkan identitas aslinya kepada publik, karena mereka sudah tidak mau bersembunyi-sembunyi lagi dan mereka ingin dipercaya oleh masyarakat sekitar. Akhirnya Minutemen bubar dan akhirnya Watchmen muncul setelah kehadiran Dr. Manhattan. Oke. Dan di sini gua bisa melihat bahwa semua karakter di sini mempunyai masa lalunya sendiri-sendiri. Contoh kayak Silk Spectre yang kedua, si ceweknya ini, pacarnya Night Owl ya. Itu gua melihat kisah masa lalunya dia sama ibunya gimana gini. Wah, gila banget sih.
Dan ternyata ada banyak banget plot twist di sini yang gua bisa melihat, damn, Zack Snyder jago nih, sumpah, saudaranya jago. Jadi saudara itu benar-benar jago ya. Jadi saudara itu benar-benar ngaruh dalam hal pembuatan film. Kalau film itu bagus, berarti saudaranya pinter dalam mengarahkan semua para pemainnya. Dan ada Patrick Wilson yang memerankan Night Owl 2. Itu jujur gue kaget banget sih pada saat gue melihat Night Owl ini. Karena jujur gue sebelum menjadi seorang fans DC yang benar-benar fanatik seperti sekarang, gue dulu pernah melihat film Watchmen ini ya di DVD kaset ya kalau nggak salah gitu. Gue masih kecil banget pada saat gue melihat Watchmen ini. Dan gue melihat Watchmen ini gue cancel karena pada saat itu otak gue nggak nyampe lo, karena ya satu lagi kisah politiknya benar-benar kelam dan juga otak gue belum nyampe ke situ. Jadi gue Watchmen apa sih gitu. Tapi setelah gue melihat referensinya dari kalian semua yang mengatakan Watchmen itu bagus, akhirnya gue coba nonton nih gimana nih. Anjir, ternyata benar-benar keren banget anjir. Tapi dan film ini membuat bad ending ya, bad ending atau close ending gue nggak tahu. Tapi yang jelas film ini membuat bad ending banget anjir. Ternyata pengkhianatannya ada dua loh. Ada dua orang pengkhianat di sini ternyata, anjir. Jadi gue nggak betul spoiler ya. Tapi yang jelas kalian bisa tonton aja film Watchmen ini dan kalian bisa tentukan sendiri siapa pelakunya. Dan jujur aja, anjir lah, semua gila banget lah. Dan gue bisa merasakan nuansa 80-an-nya benar-benar klasik banget. Musik-musiknya, kendaraannya, nuansa negara Amerika pada saat dengan battle dengan Uni Soviet itu bagaimana, anjir lah. Dan itu dikacaukan oleh satu orang. Gila banget. Dan jujur pada saat film ini berjalan, gue bisa respect dengan masa lalunya mereka. Salah satunya adalah John ya, alias si Dr. Manhattan ini. Nah, si John itu dia tuh sudah mengalami kecelakaan ini pada tahun 50-an. Dan dia mengalami ledakan nuklir karena dia pada saat mau diledakkan tiba-tiba si pacarnya ini entah kenapa gue melihat dia tuh nggak mau menolong dia. Ya aktivis kalau itu kan pacaran kan, John kan punya pacar kan. Nah, pada saat dia ada pacarnya sedang berada di lab, tiba-tiba si John itu lupa dia mau ngambil jam tangannya. Tapi tiba-tiba pintunya terkunci sendiri. Dan itu dijebak oleh temannya sendiri, anjir. Gila banget. Dan juga gue melihat pacarnya ini seakan-akan dia tuh nggak mau menolong si John. Karena gue nggak tahu ya kenapa ya. Gue nggak tahu kenapa, karena gue nggak mendapatkan apa yang membuat si wanita ini, si pacar si John itu, dia tuh nggak mau menolong si John ini. Kenapa? Wah, apakah dia suka dengan temannya si John itu, atau mereka berusaha untuk berselingkuh sehingga mereka ingin membunuh si John itu? Gue nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas gue merasa curiga aja sih gitu loh. Jadi gitu sih. Aduh, gila banget. Tapi menurut gue sih John itu ada si Dr. Manhattan itu jujur aja gue kisah masa lalunya benar-benar kelam banget sih menurut gue ya. Dan juga kalau gue melihat sisi The Comedian sama si Silk Spectre itu ya, si Spectre yang pertama alias si ibunya si Spectre kedua itu jujur aja gue melihatnya, damn, gue bisa merasakan mereka itu satu tim tapi mereka juga saling jatuh cinta. Tapi si The Comedian brengsek ini ya, si The Comedian ini dia tuh selalu maksa si Spectre ini buat jatuh cinta sama dia. Karena laki-laki tuh selalu, gua melihat sini bahwa laki-laki di situ, ambisinya terhadap seks itu benar-benar, waduh, gila sih. Ya, dan juga gua melihat The Comedian ini benar-benar orang yang brengsek banget sih. Gua dapet loh, dia brengseknya dapet, badassnya dapet, dan gua melihat dia membantai semua orang-orang yang tidak mau mendukungnya tuh. Gua lihat banget tuh. Lu tau kan di sini dimana sih The Comedian itu pada saat dia turun ke jalanan ya, si Night Owl-nya masih nyetir pesawat itu, pesawatnya ikonik banget sih, coba keren banget pesawatnya. Gua kayak melihat Batplane anjir, kayak melihatnya Batman anjir. Tapi sumpah, gua melihat Night Owl ini pertama kali gua kira Batman loh, sumpah. Gua kira dia Batman loh, sumpah. Karena kostumnya Batman banget sih, sumpah. Tapi di komiknya memang seperti itu. Jadi ya karena gue mungkin fans Batman, mungkin gue melihat wah anjir ini Batman banget nih gue melihatnya. Karena dia persis banget sama kayak Batman. Karena dia itu adalah vigilante, dia nggak punya kekuatan super, dan juga dia itu hanya mengandalkan senjatanya doang ya. Tapi gue lihat si Daniel ini alias si Night Owl 2 ini ya, si Daniel ini gue melihat itu karakternya itu adalah seorang yang culun. Tapi dia pintar dalam hal sains, dia pintar dalam hal membuat senjata, sehingga dia tuh terlahir sebagai orang yang benar-benar kaya. Tapi kaya bukan kaya seperti Bruce Wayne. Jadi Daniel ini alias Night Owl itu, dia tuh adalah anak dari yang punya bank anjir. Bapaknya itu adalah pengusaha di bank. Dan setelah bapaknya mati,
si bapaknya ini mewariskan semua uangnya itu kepada si Daniel sehingga dia membuat markasnya tersebut. Dan di masa lalu ternyata si Rose Wedge dan juga si Night Owl itu adalah rekan sebelum mereka memutuskan untuk pensiun. Jadi seperti itu. Jadi film ini intinya lah, filmnya itu intinya adalah ada seorang yang menjebak salah satu anggota Minutemen sehingga para anggota Watchmen dan juga para vigilante lainnya merasa terancam karena ini. Karena mereka pikir bahwa yang membunuh The Comedian itu adalah pemerintah Amerika Serikat karena mereka tidak ingin ada vigilante di situ. Jadi film ini fokusnya adalah pengkhianatan dan juga gila banget sumpah sih. Anjir. Gila banget. Gue suka banget indie story filmnya ini karena bisa jadi gini, kalau superhero ada di dunia nyata ya sebagai seorang vigilante lah ya, hero tanpa kekuatan super gitu ya, dan dia hanya mengandalkan skill dan juga senjata gitu ya. Kalau sebuah kota, satu kota ada seorang vigilante nih, dan pemerintah sangat khawatir terhadap dirinya karena mereka takut bahwa vigilante ini akan membawa dampak besar bagi kota itu sehingga mereka merasa wah ini vigilante nggak bener nih. Jadi seperti itu, mereka mikirnya bahwa vigilante ini akan membawa pengaruh yang tidak baik kepada masyarakat sehingga mereka berusaha untuk membunuh mereka. Dan gue pikir di awal film seperti itu. Anjrit. Gila banget nih film, rapi loh, sumpah rapi. Gue melihat rapi dari awal fase gimana ketika si Rose Wedge dijebak. Lo lihat kan si Rose Wedge dijebak dan dia dibuka topengnya tuh, dan dia tuh merasa wow, gue bisa melihat masa lalunya Rose Wedge bagaimana, dan bagaimana dia tuh dari awal dia kecil tuh dia diperlihatkan, dia dibully, dia akhirnya dia menjadi petarung jalanan, dia minggat dari rumahnya sehingga dia memutuskan untuk menjadi seorang vigilante. Dan gue bisa melihat ekspresinya si Rose Wedge itu gila banget sih. Dia menjadi pembunuh darah dingin yang sangat gila banget, tapi dia seorang hero. Ya, gue bisa melihat dia tuh harus akan keadilan dan peduli terhadap masyarakat tuh gue bisa melihat di sini. Nah, gitu. Dan pada saat dia mau dibebaskan sama si Night Owl sama si Silk Spectre itu ya, di situ ya, gua melihat sini Night Owl-nya gila sih, battle-nya yang ada adegan di mana Night Owl sama si Spectre itu pada saat mereka menerobos penjara untuk menyelamatkan Rose Wedge itu. Gila, itu battle-nya sumpah, dari segi kamera, segi musik, semuanya bagus banget. Dan segi slow motion-nya gila banget. Dan jujur film ini tidak ada sama sekali jokes yang bener-bener kayak MCU tuh nggak ada. Jadi inilah konsistennya di sini, gue suka di sini. Jadi seperti itu, gila banget sih. Dan juga gue melihat di sini bagaimana si Rose Wedge itu ketika dia pakai topengnya, waduh, gue masih penasaran topengnya itu kenapa kok bisa berubah-ubah gitu. Gue kaget sih, gue liat topengnya bisa berubah-ubah lo sama dipakai topi, pakai jaket. Oh gila si Rose Wedge. Jadi si Rose Wedge ini dia menurut gue paling ikonik di sini. Si Rose Wedge, Dr. Manhattan, sama ya semua tim anggota Watchmen yang lainnya. Anjir, gila sih, gila. Tapi ya gue nggak mau terus spoiler, kalian bisa nonton aja film ini ya. Dan jadi wow, gila banget. Pokoknya ada 2 orang pengkhianat di sini, dan endingnya itu menurut gue gimana ya, endingnya itu gue bisa melihat adanya good ending sama ada bad ending. Ada 2 ending ternyata di sini yang gue perhatikan ya. Karena di ending itu gue nggak begitu paham ya ternyata ya. Kenapa kota itu dinuklir, tapi dengan kekuatannya Dr. Manhattan itu gue nggak tahu kenapa. Kalian tulis komen di bawah ya. Karena gini, Dr. Manhattan adalah seorang superhero dan juga dia tuh sepanjang film gue merasakan bahwa orang ini dari awal itu dia tuh orang yang depresi. Gue melihat bahwa orang ini sangat depresi. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi yang jelas dia tuh wah gimana ya, what the hell gitu loh. Jadi gue bisa merasakan orang ini nggak punya semangat dan juga dia tuh tenang baik gitu, tapi dia sangat OP gue melihat sini. Jadi semua superhero Watchmen itu mereka itu difitnah oleh suatu perusahaan yang bernama Pyramid. Nah, perusahaan Pyramid ini dipimpin oleh salah satu anggota Minutemen yang sudah pensiun. Jadi seperti itu. Wah, jadi itu menurut gue film ini benar-benar gila banget sih pada saat gue melihat ya. Aduh, kalian tonton aja sendiri film Watchmen ini bagaimana. Dan kabarnya sih untuk dari berita sebelumnya bahwa ada series Watchmen ya, series Watchmen. Jadi Watchmen ini dibuat series, dan jujur aja gue belum tahu seriesnya bagaimana. Apakah series ini dibuat kayak seperti movie itu atau mereka membuat storyboard lagi, gue nggak tahu. Tapi yang jelas untuk Watchmen ini, film ini sangat bagus.
Dan juga ada lagu Haleluya pada saat si Daniel sama si Six Spectre ini ya. Wah anjir itu aduh itu wow damn, itu jelas loh, jelas gak di blur sama sekali, dan itu perfect body damn. Jadi wah gua nggak mau menampilkan di video ini karena pasti gua akan kena copyright strike kalau gua menampilkan video itu. Tapi jelas gue bisa mengatakan bahwa film ini benar-benar bagus dan juga tensinya semuanya dapat. Ini yang gue suka dari film ini. Oke, Watchmen. Gue berharap Watchmen ini akan dapat sequel sih. Jujur aja, semua castingnya tepat, semuanya tepat banget. Patrick Wilson jago acting, Jackie Earle Haley-nya dia bisa mengubah suaranya menjadi benar-benar mengerikan. Anjir. Jadi gila banget dah. Kalau lu lihat Batman ya, kalau lu lihat Batman itu adalah kalau dia berbicara dia kan pakai ini kan changing voice kan, dia pakai pengubah suara. Tapi kalau Rose Ratch itu suaranya sendiri. Dan Jackie Earle Haley dia berhasil membedakan suaranya antara Freddy Krueger dengan si Rose Ratch itu. Gua berusaha membandingkan antara suaranya Freddy Krueger versi dia dengan suaranya Rose Ratch. Itu beda loh, beda banget anjir. Itu gua wow damn, this guy is good so acting, damn Jackie Earle Haley anjir. Jadi gua orang ini benar jago sih dalam hal acting, dalam memerankan karakter superhero bisa, dia bisa memerankan karakter jahat bisa. Wow damn. Oke, jadi seperti itu mengenai film Watchmen ini. Oke, gua kasih rating ini film 9 dari 10. 9 dari 10. Karena gue bisa melihat di sini bagaimana misi penyelamatan Watchmen ketika mereka menyelamatkan gedung yang terbakar, bagaimana kerjasama timnya bagaimana, dan akhirnya mereka menemukan dalang di balik pengkhianatan ini. Wah gila sih, gila. Unsur politiknya kelam, dan juga ini latar belakangnya ada tahun 80-an, dimana tahun 80-an itu adalah latar belakang dimana Amerika dan Uni Soviet tuh melakukan Cold War. Jadi gitu, perang dingin anjir. Jadi wah, gue suka film ini, sumpah gue suka film ini. Nih gue dengan film ini. Oke, ya itu aja untuk video kali ini mengenai Watchmen ya, untuk film Watchmen. Kalau kalian ingin menambahkan apa yang membuat kalian suka terhadap film ini dan apa yang membuat kalian merasa waduh Watchmen terlalu kelam bang, gua nggak nyampe otaknya. Ada kok. Jadi ya kalian tulis aja di kolom komentar, nanti gua akan baca satu persatu dan gua akan membalas pesan kalian gimana Watchmen ini seharusnya filmnya gini. Terus bang ada adegan gini, gue suka banget bang gini. Wah oke. Terus kolom komentar, oke? Gua akan tunggu jawaban kalian, oke? Ya, itu aja untuk video kali ini mengenai Watchmen. Yang jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video, mendidik, dan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa follow Instagram gua karena gua akan terus update konten terbaik. Dan juga gua akan selalu update Instastory untuk membuat video apa yang akan gua rilis di channel YouTube gua kali ini. Oke, ya, itu aja untuk kali guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!